Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Pak Budianto, Ustadz Budianto selaku Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Permata Depok, Ketua Panitia Pak Ardi Mardani, dan juga Pak Syarif Hidayat selaku pembawa acara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, ketenangan dalam menghadapi pandemi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan nanti. Ini suara saya bisa terdengar ini? Ya, jelas, Ustaz. Terdengar ya? Oke. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan sepertinya masih dalam keadaan pandemi ya. Semoga dengan datangnya Ramadan, corona ini bisa hilang ya, bisa hilang dengan keberkahan Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini kita tidak kehilangan kebahagiaan, tidak kehilangan kebersamaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyambut Ramadan biasanya kita suka melihat ya di spanduk-spanduk itu ucapan marhaban ya Ramadan. Apa arti marhaban ya Ramadan? Marhaban itu dari kata-kata rahab ya. Rahab itu artinya luas ya. Maka orang yang mengucapkan marhaban ya Ramadan, konsekuensinya adalah dia harus menyediakan tempat yang luas di rumahnya, di kantornya, di mana saja, agar Ramadan bebas mendidik dia, agar Ramadan bebas mentarbiyah dia, agar dia leluasa melakukan ibadah-ibadah Ramadan. Kenapa? Karena dia telah menyediakan tempat yang luas untuk Ramadan. Kita juga bisa mengatakan kepada Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan itu sebenarnya singkatan. Dia adalah kepanjangan dari asbahta ahlan li wa dakhalta sahlan ila baiti. Kau telah menjadi saudaraku dan kau masuk ke rumahku dengan segala kemudahan. Maka kita ucapkan juga kepada Ramadan, wahai Ramadan, kau telah menjadi saudaraku dan masuklah ke rumahku dengan segala kemudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Ramadan kita berkualitas ya, tentunya kita harus memiliki persiapan. Karenanya kita mengadakan tarhib pada hari ini. Ya, tarhib itu pakai hak kecil ya, bukan tarhib. Nah, kalau tarhib itu menakut-nakuti ya. Tapi kalau tarhib itu menyambut bulan suci Ramadan. Kita menyambut bulan suci Ramadan dalam rangka membuat persiapan agar Ramadan kita ini tidak sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin
dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfara lah. Celaka seseorang masuk bulan suci Ramadan sampai selesai dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena dia tidak memiliki persiapan. Ya, makanya kita dari bulan Sya'ban ini kan melakukan pemanasan. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, syahrul Rajab syahruz zara'. Bulan Rajab itu bulannya menanam. Wa syahrus Sya'ban syahrus saqi zara'. Bulan Sya'ban itu bulan kita mengairi tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Nah, bulan Ramadan itu bulannya kita menuai apa yang kita tanam. Ya. Baik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 persiapan. Yang pertama, persiapan ilmu. Yang kedua, persiapan ruhiyah. Ya, kita berpuasa. Kita berpuasa Sya'ban, kita qiyamul lail, kita membaca Al-Qur'an. Kalau persiapan ilmu, kita membaca buku-buku yang bisa memperluas wawasan kita, khususnya tentang Ramadan, seperti fikih puasa, karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, atau hadis-hadis palsu seputar bulan suci Ramadan, karya Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub, dan lain sebagainya. Ya. Pembatal-pembatal puasa modern. Ya. Nah, yang ketiga adalah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah al-isti'dad al-mali, persiapan secara harta. Ya. Untuk apa? Untuk kita berbagi, untuk kita bersedekah, ya, apalagi kita masih dalam kondisi wabah. Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki, maka kita jadikan Ramadan ini sebagai inspirasi kita untuk berbagi, ya. Ya, mungkin bisa kita masuk ke slide sekarang, ya. Silahkan mungkin dibuka kecil, ya. Oke. Baik. Nggak bisa diperbesar lagi, Pak? Kalau enggak, berarti saya buka dari saya juga, ya. Karena tidak terlihat. Kurang jelas di saya kelihatannya. Baik. Saya buka yang buat saya sendiri, ya. Baik. Ramadan inspirasi untuk berbagi, ya. Rasulullah itu bersedekahnya itu seperti angin ketika memasuki bulan suci Ramadan. Hadisnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Dan sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah la yakhsha al-faqr, tidak takut miskin dalam bersedekahnya. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Tak kala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran di kala itu. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagi angin yang bertiup. Ya. Walaupun kita sekarang dalam keadaan sulit, tetapi janganlah itu mematahkan kita untuk tidak berbagi. Justru ketika kita sulit itu Allah menganjurkan kita berbagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Barang siapa yang disempitkan rezekinya,
hendaklah dia menafkahkan apa yang Allah berikan kepadanya. Kita ketahui juga salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah, kan puasanya kan tujuannya takwa kan, la'allakum tattaqun. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Ya, karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu bertakwa, bukan lapar. Karena banyak orang yang, apa buktinya bahwa tujuan puasa itu bukan lapar ya? Pertama, kita diperintahkan untuk bersahur. Kalau tujuan puasa itu lapar, maka siapa yang tidak sahur, itu pahalanya yang banyak. Bahkan bukan hanya sekedar sahur, kita disuruh ta'khirus sahur. Ya. Bukti yang kedua tujuan puasa itu bukan lapar adalah kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Ya. Kalau tujuan puasa lapar, siapa yang berbukanya jam 8 malam itu yang pahalanya paling banyak. Ternyata tidak. Nah, tujuan puasa bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa adalah dia menginfakkan hartanya, dia bersedekah, baik ketika dia dalam keadaan sulit ataupun dia dalam keadaan lapang. Ya. Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman yang bekerja di lembaga zakat, lembaga sosial. Dia mengatakan bahwa perolehan zakat, perolehan infak, perolehan sedekah itu luar biasa sekarang. Bahkan melebihi di masa-masa normal. Di masa pandemi ini, semangat orang untuk berbagi ini bertambah. Ya. Jadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini inspirasi untuk kita berbagi. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, "Tasaddaqu wa la yaqul ahadukum inni muqil." Bersedekahlah dan jangan mengatakan kamu tidak mampu. Karena sedekah dalam keadaan tidak mampu itulah sedekah yang terbaik. Rasulullah mengatakan, "Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah." Lindungi dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Barang siapa yang tidak mendapatkan setengah kurma, bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu juga sedekah, kata-kata yang tidak menyakitkan. Ya. Kata-kata yang lemah lembut. Ya, itu juga sedekah. Ya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Ada 6 alasan agar kita banyak sedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah waktu yang mulia. Ya, waktunya mulia. Kenapa? Karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Dan pahala berlipat ganda pada bulan tersebut. Wa amaluhu mudha'af. Ya. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, walaupun memang hadis ini banyak diperselisihkan oleh para ulama ya. Ya, karena orang puasa mah nggak usah disuruh tidur. Tidak usah disemangati bahwa tidur itu ibadah, dia pasti akan tidur sendiri ya. Tapi hadisnya ada lagi, wa amaluhu mudha'af. Amalnya dilipat gandakan. Ya. Nah, begitu juga pahala sedekah itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di bulan Ramadan saja Allah melipat gandakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Satu biji itu tumbuh 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap biji ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah masih melipat gandakan lagi. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha alim. Itu di luar, itu ayat ini kan tidak, konteksnya tidak berbicara pada bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan lagi. Ya. Kemudian yang kedua,
rajin berderma pada bulan Ramadan, berarti ketika kita rajin berderma, berarti kita apa? Membantu orang yang sedang berpuasa. Ya. Bantu orang yang sedang puasa. Ya, jadi ya bisa kita kasih tetangga kita tadi ya, ada kegiatan baksos, itu bagus sekali ya. Apa kita kasih minyak, kita kasih kecap menjelang puasa, kita kasih terigu ya. Jadi kita sedang membantu orang yang sedang berpuasa. Kemudian lagi orang yang melakukan sholat malam, karena pasti paginya dia berpuasa, ya, malamnya dia sholat malam. Subhanallah. Ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bangun malam ya, atau melakukan qiyam Ramadan ya, dengan iman dan mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Dan orang yang berzikir supaya mereka mudah dalam beramal, mereka mudah dalam berbuka, mereka mudah dalam melakukan sahur ya. Jadi kita membantu satu orang yang melaksanakan 3 ibadah tadi, apa ya? Membantu orang yang berpuasa, orang yang salat malam, dan orang yang berzikir supaya mudah ibadahnya. Ya. Orang yang membantu di sini akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Ya, pahala mereka yang beramal. Bayangkan kalau kita setiap hari memberi makanan berbuka untuk orang yang puasa. Setiap hari kita kasih. Berarti kita sama dengan puasa 60 hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Nah, kalau kita perhatikan juga dalam hadis ini kan shaiman, bukan shaimin. Itu satu orang yang berpuasa. Bagaimana kalau kita kasihnya lebih dari satu? Ya, ya lebih lagi dapatnya. Ya maka sangat rugi orang yang tidak mau berbagi di bulan suci Ramadan. Orang yang bakhil di bulan suci Ramadan, dia akan lebih bakhil di luar bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan dijanjikan banyak pahala, dia masih bakhil. Apalagi di luar bulan suci Ramadan. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan Allah juga berderma dengan memberikan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Lebih-lebih di malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita bersedekah dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, luar biasa pahalanya. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 84 tahun nilai kita bersedekah. Kalau pas kita sedekah itu berjatuhan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis An Ali radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurfan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Faqama a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Dari Ali ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalam, dan dalamnya bisa dilihat dari luar. Lantas orang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, itu disediakan bagi orang yang berkata baik, memberi makan kepada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan melakukan salat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Menggabungkan puasa dan sedekah. Ya. Justru orang-orang yang berpuasa itu harusnya dia lebih mudah untuk bersedekah. Kenapa? Karena dia merasakan lapar. Ya kan? Dia merasakan lapar. Dia merasakan tidak enaknya lapar. Inilah Islam. Langsung disuruh praktek. Ya. Bagaimana lapar itu? Ya. Makanya Nabi pernah berlindung dari penyakit lapar kan? Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit lapar. Karena lapar itu seburuk-buruknya teman tidur. Sehebat, semewah apapun hotel, ya, kalau kita lagi lapar, nggak bakalan kita bisa tidur. Bahkan Rasulullah SAW, ya, suatu hari Abu Bakar, Umar itu keluar. Malam-malam keluar. Nabi bertanya, ma akhrajakuma? Apa yang menyebabkan kamu keluar di malam ini? Mereka mengatakan, lapar ya Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, aku juga lapar ini. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang memasakkan untuk mereka kambing sehingga mereka bisa makan ya. Nah, jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa harusnya dia lebih mudah untuk berbagi karena dia merasakan. Ya. Karena orang kalau nggak merasakan ya susah. Ya, bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya kenikmatan berbagi itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang melakukannya. Orang yang tidak pernah bersedekah tidak akan merasakan nikmatnya bersedekah. Ya. Bahkan Dr. Aid Al-Qarni mengatakan sesungguhnya nikmat berbagi itu dirasakan oleh orang yang berbagi dulu. Orang yang kita kasih belum merasakan nikmatnya, kita sudah merasakan dulu. Kita ngasih baju sama orang, orangnya belum pakai, kitanya udah senang. Kita kasih makan orang, orangnya belum makan, kita udah senang. Itulah nikmatnya berbagi, nikmatnya bersedekah. Mudah-mudahan kita Allah jadikan min ahli sedekah, termasuk dari ahli sedekah. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan sifat-sifat yang disebutkan di atas semuanya terkumpul di bulan Ramadan. Karena orang-orang beriman akan mengumpulkan pada dirinya amalan puasa, salat malam, sedekah, berkata yang baik. Di mana ketika berpuasa dilarang berkata-kata kotor dan sia-sia. Bisa dilihat dalam Lataiful Ma'arif halaman 298. Kemudian menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dan selamat dari siksa neraka. Lebih-lebih lagi jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan salat malam. Disebutkan bahwa puasa adalah tameng. Rasulullah mengatakan as-siyamu junnatu minan nar ka junnatin ahadikum minal qital. Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ia ingin berlindung dari pembunuhan. Ya. Sedekah juga tameng juga. Ada hadis Nabi,
Hassinu amwalakum bizzakah. Bentengi hartamu dengan sedekah. Ya. Dengan kita bersedekah, itu harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nominalnya berkurang, tapi sebenarnya tidak berkurang. Allah akan tambah dengan jalan-jalan yang lain. Wa ma anfaqtu min syai' fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan Allah akan ganti. Unfiq alaik, kata Allah. Berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Kalau kita nggak mau berinfak, ya Allah nggak mau berinfak juga kepada kita. Kata Allah, jangan kamu hitung-hitungan, nanti aku juga akan hitung-hitungan. Nanti Allah juga akan hitung-hitungan kepada kita. Ya, saatnya bulan Ramadan bersedekah seperti angin yang berhembus. Janganlah kesusahan menjadikan alasan kita untuk tidak berbagi. Justru itulah ya sedekah yang terbaik dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun yang kita punya. Bahkan kata Nabi, walaupun dengan setengah biji kurma. Mungkin jarang orang yang bersedekah dengan setengah biji kurma. Maksudnya apa ya? Mungkin gambarannya seperti misalnya pas buka puasa, kita cuma ada satu kurma, itu kita belah. Nabi menggambarkan sampai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya ya, sedekah itu memadamkan dosa. Ya. Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Was-salatul rajul min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana api dipadamkan dengan air. Begitu juga salat seseorang selepas tengah malam. Ya. Luar biasa ketika kita bisa menggabungkan ya puasa, sedekah, dan salat. Ya, insya Allah dengan demikian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ciri ibadah yang diterima itu adalah ibadahnya menular. Para ulama mengatakan thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan daripada sebuah kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Ya. Dan balasan daripada sebuah keburukan itu adalah keburukan berikutnya. Ya. Menularkan dari puasa ke sedekah, ke qiyamul lail. Nah, itulah luar biasanya Ramadan. Ya. Dan diharapkan itu bisa tertular di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai kita hanya menjadi hamba Ramadan. Ya, para ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu orang-orang yang rabbani. Jangan menjadi orang-orang yang ramadhani. Rabbani adalah orang-orang yang solih, orang-orang yang menyembah Allah dimanapun, kapanpun. Tapi ramadhani, orang-orang yang hanya soleh di bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan, selesai kesolihannya. Ya, sangat merugi ketika kita hanya soleh di bulan suci Ramadan. Padahal bulan Ramadan hanya 1 bulan. Allah ciptakan 11 bulan. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah itu menutupi kekurangan puasa. Makanya kita diperintahkan zakat fitrah. Ya. Tujuannya menyucikan orang-orang yang berpuasa. Sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata yang kotor. Juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, fungsi zakat fitrah tuhratan lis-shaim. Ini mungkin puasa kita khilaf dalam puasa, ada dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sedekah ini untuk membersihkan. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada bagaimana sih seni berbagi dalam Islam, ya.
Rasulullah SAW itu jika pergi bersama para sahabat, maka dia akan milih berangkat belakangan Nabi itu. Apa tujuannya? Agar sahabat yang tidak memiliki kendaraan itu bisa menaiki unta beliau. Rasulullah mengatakan, man kana lahu fadlul dhahri falyu'tihi liman la fadlalah. Barang siapa yang memiliki kelebihan punggung unta, hendaklah ia memberikan siapa yang tidak memilikinya. Ini bisa kita amalkan kalau kita naik motor ke masjid misalnya, kebetulan ada jamaah yang bareng berangkat, mungkin kita bisa tawari, atau yang selama misalnya sesama jenis ya, atau kita berangkat ke kantor kebetulan satu arah dengan kita, atau sampai gerbang komplek misalnya kan, kita tawarkan, itu namanya sedekah juga ya. Bahkan di Sudan ya, Sudan diamalkan ini, mereka mengamalkan dengan menyebutkan satu hari itu namanya Yaumu Fadlil Dhahri, hari kelebihan punggung unta. Karena pada hari itu biasanya orang-orang yang punya mobil itu menawarkan tumpangan kepada orang-orang yang lewat, silahkan. Nah, biasanya kalau para mahasiswa dia memilih mobil-mobil yang bagus di sana ya. Nah, ini salah satu seni berbagi. Ya. Berbagi bisa tidak harus dengan harta, bisa juga dengan kendaraan yang kita miliki. Ya. Bahkan kalau ada teman saya ya, ketika dia kuliah di Malaysia ya, itu dia bercerita kalau setiap Sabtu Ahad ya, itu mereka semua kirim pesan, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Bantu apa maksudnya? Tolong bantu, ini mobil saya, ini ada rumah saya, tolong dipakai buat pengajian, tolong dipakai buat dakwah. Mobilnya udah bensinnya udah diisi, tinggal pakai, silakan pakai buat kegiatan dakwah. Nah, jadi mereka khawatir kalau hartanya tidak bermanfaat. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Ya. Sesungguhnya harta yang baik itu sebaik-baiknya harta itu milik seorang yang soleh. Ya, kalau orang yang soleh pasti hartanya juga didapatkan dari jalan yang baik dan dibelanjakan di jalan yang baik. Ya. Kemudian juga para sahabat itu juga ketika mereka tidak bisa berkontribusi, ketika mereka tidak bisa berbagi, maka mereka akan ngiri. Ya. Nah, ini hadisnya ya, kita pada slide selanjutnya ya. Pada suatu hari, serombongan fakir miskin dari golongan muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Ya. Mereka berkata, ya Rasulullah, ya, dhahab ahlud du'thur bil ujuri kulliha. Nah, kurang lebih begitu dalam bahasa Arabnya. Orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Ya. Sampai tingkatan-tingkatan yang paling tinggi pun diborong. Nabi SAW bertanya, mengapa engkau berkata demikian? Lalu ia pun berujar, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kalau mereka sholat, kami pun sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi giliran mereka bersedekah, kami tidak kuasa melakukan amalan seperti itu. Mereka memerdekakan budak, sedangkan kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Nah, yang perlu kita ambil kesimpulan dari hadis ini adalah mereka para sahabat itu iri bukan dengan hartanya, tapi mereka iri tidak bisa berbagi. Ya, mereka iri nggak bisa berbagi. Ya, kadang kan kita iri sama orang, saya iri saya nggak punya mobil, saya iri rumah saya nggak seperti rumah dia. Ya. Tapi mereka tuh iri karena mereka nggak bisa berbagi seperti mereka. Itu yang diirikan. Ya, kita boleh iri sama orang kaya yang dermawan. Jangan iri dengan hartanya, kekayaannya, tapi iri dengan keberanian dia dalam berbagi.
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah mendengar keluhan orang fakir tadi, Rasulullah tersenyum lantas berusaha menghibur para fakir itu. Ya, dengan sebuah hadis, ya. Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, sukakah aku ajarkan kepada amal perbuatan yang dapat mengejar mereka? Dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti itu." Akhirnya Nabi mengajarkan nih, ucapkan Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, ya. Alhamdulillah 33 kali, kamu akan bisa mengejar mereka. Nah, ternyata amalan ini bocor. Akhirnya orang-orang fakir pun ikut, orang kaya pun ikut mengamalkan. Kemudian Rasulullah berkata, "Dzalika fadlullah yu'ti may yasha." Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, itu udah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Kita udah nggak bisa ngatur. Jangan iri sama rezeki orang lah gitu mungkin ya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu membentangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan semuanya ada hikmahnya. Nggak ada yang nggak ada hikmahnya. Sudah, kita ridho saja dengan pemberian Allah. Warda bima qasamallah takun aghnanas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang kaya. Kemudian yang selanjutnya, seni berbagi lagi ya. Bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW ya, bersabda, siapa yang bisa membeli sumur milik orang Yahudi itu, maka dia akan masuk surga. Ya. Maka tanpa ragu Umar mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya. Karena ketika itu memang kaum muslimin sangat membutuhkan air. Datanglah Utsman kepada orang Yahudi itu. Ya, dia ingin membeli sumur itu. Ya. Wah Yahudi, saya ingin beli sumur. Yahudi ini ketawa. Ya. Nah, wahai Utsman, nggak mungkin saya jual sumur ini. Karena sumur ini mendatangkan untung yang sangat banyak. Kata Umar. Karena Umar ingat pesan Nabi, pakai siasat dalam menghadapi Yahudi itu. Kata Utsman, saya tidak membeli semuanya. Kata Utsman, saya hanya beli setengahnya. Saya beli setengah, kamu masih bisa jualan, dan kamu dapat uang sewa juga dari saya, dapat double. Oh, benar juga kata Yahudi ini. Akhirnya Yahudi ini setuju. Udah, akhirnya ketika pas jatah Utsman, karena dijual setengah ya, pas jatah Utsman, waktu buat Utsman menggratiskan air itu karena Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ketika pas Yahudi itu dagang air, airnya nggak laku. Kenapa? Karena Utsman besoknya kan gratis. Akhirnya Yahudi ini mengeluh, airnya tidak laku. Lalu akhirnya Utsman membeli seluruh sumur Yahudi itu. Ya. Jadi memang sedekah itu juga harus berani. Makanya sedekah itu perang. Perang terhadap rasa ingin memiliki harta secara utuh. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Kan manusia begitu ya. Sungguhnya manusia itu sangat mencintai hartanya. Nah, sedekah itu kita berperang. Kita tidak menjadikan harta itu di hati kita, tapi kita jadikan harta itu di tangan kita sehingga mudah kita untuk melepasnya. Kemudian para sahabat itu juga menangis ketika tidak bisa berbagi. Tidak bisa berkontribusi. Bagaimana ceritanya itu sahabat Ibnu Mughaffal dan 6 orang sahabat lainnya menangis ketika tidak bisa ikut berperang karena tidak ada tumpangan, tidak ada kendaraan yang bisa membawa mereka ke medan perang. Allah berfirman, "Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin." Ya, kamu lihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri.
Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Bahkan juga ketika perang Tabuk, yuk, ketika perang Tabuk itu para sahabat semua juga berkontribusi. Umar bersedekah dengan setengah hartanya. Ada sahabat melihat Umar bersedekah dengan setengah hartanya, menangis dia. Menangis karena dia tidak bisa berkontribusi. Dia melihat Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya, dia juga menangis. Akhirnya di malam hari dia bangun, dia berdoa, ya Allah, Engkau telah memerintahkan kami untuk bersedekah, tetapi tidak ada yang bisa saya sedekahkan, ya Allah, kecuali saya memaafkan orang-orang yang memfitnah saya, yang menghibah saya maafkan, dan itu saya jadikan itu sedekah. Di pagi hari setelah sholat subuh Rasulullah mengatakan, siapa yang tadi malam bersedekah? Para sahabat tidak ada yang tunjuk tangan karena tidak ada yang merasa sedekah tadi malam. Lalu Nabi mengatakan, qum ya ulbah, wahai ulbah, berdiri engkau, karena sesungguhnya Allah menerima sedekahmu tadi malam. Nah, di sini Ibnu Taimiyah mengatakan sedekah itu termasuk salah satu jenis peperangan. Orang yang penakut itu gemeter dia kalau mengeluarkan hartanya. Sedangkan orang pemberani itu dia akan kokoh. Ini cerita-cerita seperti ini banyak ya. Bukan cerita-cerita zaman dulu, enggak. Ada orang, Ustadz, saya punya toko, saya akan sedekahkan dari hasilnya ini 50%. Ya, 50%, bukan lagi 2,5%. Ada memang orang-orang yang Allah berikan keberanian seperti itu. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberanian untuk berbagi, keberanian untuk bersedekah. Ya. Terutama sedekah kepada keluarga, itu adalah sedekah yang terbaik. Jangan sampai kita dermawan di luar tetapi pelit di dalam. Kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Selanjutnya, Ramadan ini juga tempat diampuninya dosa-dosa kita. Maka ada 5 amalan pelebur dosa di saat Ramadan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahunna idza jitunibatil kabair. Ya. Antara salat yang 5 waktu, antara Jumat yang 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang 1 dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosanya dengan catatan orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Catatan apa? Dosa-dosa besar dijauhi. In tajtanibu kabair, ya. Kalau engkau menjauhi dosa-dosa besar, in tajtanibu kabair ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilmu. Apa itu dosa-dosa besar? Nah, disebutkan dalam Faidul Qadir, dosa-dosa besar itu adalah yang ada ancaman hadnya di dalam Al-Quran. Seperti ada ancaman potong tangan, rajam, itu dosa-dosa besar. Ada yang mengatakan ada berapa dosa besar? Ada yang mengatakan 7. Sesuai dengan hadis Nabi kan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jadi 7 hal yang merusak: syirik, syirik kepada Allah, minum minuman keras, makan riba, berzina, menuduh orang yang berzina, menuduh perempuan yang baik-baik berzina, lari dari peperangan, ya. Putus asa dengan rahmat Allah, ya. Makan harta anak yatim. Nah, kalau Ibnu Abbas mengatakan ada berapa dosa besar? Kata Ibnu Abbas ada 70. Makanya di dalam kitab Kabair, ya, itu banyak. Dosa-dosa besar itu banyak, tidak hanya 7. Ya. Kemudian juga yang melebur dosa juga puasa. Ya.
Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiru as-shalah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat. Namun fitnah itu akan terhapus dengan salat, puasa, saum, ya, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Kemudian yang selanjutnya tarawih. Tarwihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan siyam Ramadan, ya, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Tahun kemarin kita banyak tarawih di rumah, yaitu memang yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu, memang tarawih di rumah. Jadi sebenarnya kembali ke sunnah, ya. Ya, kembali ke sunnah. Terus siapa yang menggiatkan tarawih itu di masjid-masjid adalah Umar bin Khattab, yang sebenarnya juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan selama 3 hari, kemudian Rasulullah tidak keluar lagi karena takut tarawih itu menjadi diwajibkan. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi istilah takut untuk diwajibkan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi mau tarawih full di masjid ya nggak apa-apa. Makanya Umar mengatakan, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Ya. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah hentikan karena takut diwajibkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa tetap tarawih di masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Insya Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya salat malam. Salat malam sama tarawih beda? Ya beda. Kalau tarawih kan habis isya. Ya sama kayak kalau kita pergi ke Masjid Nabawi kan, mereka ada tarawih. Ntar malam, ya, malam ada lagi qiyamul lail. Ya. Ada lagi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kapan Lailatul Qadar? Kebanyakan ulama mengatakan malam 27. Tapi Rasulullah mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cari di 10 hari terakhir. Tentunya yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Bukan hanya di malam-malam ganjil saja. Ustadz, apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar kita harus begadang? Tidak harus. Lailatul Qadar dia tahu siapa yang akan dia datangi. Dia tahu. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat fitrah itu juga pelebur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan pada orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, menunaikannya setelah sholat, maka ia hanya dianggap sebagai sodakoh di antara berbagai sedekah. Boleh nggak zakat fitrah dari awal Ramadan? Boleh aja. Tapi sunnahnya itu sebelum sholat Idul Fitri, kalau waktunya pas.
Kadang kan kita udah nggak keburu nih kalau sebelum Idul Fitri, sebelum udah sibuk. Maka kalau dulu kan zaman Nabi umat Islam tidak sebanyak sekarang, ya, maka mudah untuk membagikannya sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau sekarang ya repot. Akhirnya nanti kita bisa-bisa kita nggak sholat Idul Fitri. Kenapa disunahkannya, dibagikannya sebelum sholat Idul Fitri? Supaya memang mereka Idul Fitri itu nggak ada yang kelaparan, makan semua gitu. Ya. Qatadah rahimahullah mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan, falan yughfar lahu fi ma siwa. Siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain di luar Ramadan dia pun akan sulit diampuni. Orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan di bulan-bulan lainnya. Ya. Di bulan Ramadan aja dia nggak dapat ampunan, bagaimana di bulan lainnya? Sama juga, orang yang tidak bisa menjadi orang baik di bulan suci Ramadan, dia akan lebih sulit lagi untuk menjadi orang baik di luar Ramadan. Orang yang tidak bisa baca Quran di bulan Ramadan, dia juga tidak bisa baca Quran di luar Ramadan. Orang yang pelit di bulan Ramadan, dia akan lebih pelit di bulan-bulan lainnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Al-Ihsan, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan mungkin kalau ada yang mau didiskusikan. Silahkan. Ya. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan pada Ustaz Faisal yang sudah memberikan gambaran tentang Ramadan ini ya, khususnya bagaimana Ramadan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk berbagi kaitan dengan sedekah dan seterusnya. Ini di chat sudah ada 3 penanya, Ustaz. Iya. Saya bacakan saja, Ustaz ya. Baik. Ya. Baik, yang pertama dari Ibu Rita ya, Ibu Rita di sektor Mutiara dari Permata Depok. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, dalam berbagi materi ya atau sedekah tadi, sebaiknya diserahkan ke lembaga resmi seperti yayasan ya, atau ke individu ya di lingkungan kita sendiri yang kita tahu yang bersangkutan itu membutuhkan gitu kan. Bisa langsung dijawab Pak Ustaz? Ya, baik. Mana yang lebih baik, kita bersedekah secara langsung atau melalui lembaga? Saya kira mungkin bisa dibagi-bagi juga ya. Jadi ada yang mengatakan lebih baik lewat lembaga, karena di dalam ayat tentang zakat itu disebut dengan amil. Ya, amil. Ya. Berarti zakat itu atau sedekah itu bagusnya memang dikelola. Ya. Nah, tapi boleh nggak sih kita kasih langsung? Karena kita tahu betul kondisinya. Kalau lewat lembaga zakat, mungkin dia nggak langsung sampai ke dia. Boleh juga. Ya mungkin kita bagi, ada yang ke lembaga zakat, karena mereka lebih memiliki program, misalnya untuk program-program yang besar ya. Tapi kalau ada di depan mata kita, keluarga kita, saudara kita, itu juga silahkan. Karena wabda biman ta'ul. Mulailah dari yang terdekat. Nah, mulai dari yang terdekat. Begitu Pak Syarif. Iya, iya. Alhamdulillah sudah terjawab ya Ibu Rita pertanyaannya. Jadi intinya insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan. Baik, yang kedua dari, ini mohon maaf Bapak atau Ibu Endang Zainatun ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, sedekah sebagai salah satu bentuk kesolehan sosial. Bagaimana konsep sedekah yang benar dalam Islam? Mana yang lebih utamakan? Ini mungkin mirip sama dengan yang tadi ya, tetangga terdekat, saudara terdekat, atau ke orang yang tidak dikenal ya. Itu tadi mungkin sudah dijawab ya Ustaz ya. Untuk pertanyaan keduanya, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain merupakan sedekah, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana dengan orang yang bersedekah kemudian posting di medsos gitu Ustaz? Iya. Silakan Ustaz. Baik. Kedua saja. Pertanyaan pertama sudah dijawab tadi. Baik. Sedekah terang-terangan bagus, sembunyi-sembunyi bagus. Yang tidak bagus itu terang-terangan tidak sedekah. Ya. Nah, jadi kita berhusnuzon saja. Ya, karena dalam belajar ilmu ikhlas itu kita buruk sangka sama niat kita sendiri.
Jangan kita berburuk sangka kepada niat orang. Ya, kalau niatnya, ya makanya kan tadi, intubdus sadaqat fa ni'immahi. Kalau kamu menampakkan sedekahmu itu bagus. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Nah, tetapi Syekh Izzuddin dalam Maqasidur Ri'ayah beliau menjelaskan, bagi orang yang mau menampakkan sedekahnya, dia pikir dulu, dia ini public figure atau tidak. Kalau dia sedekah, kira-kira banyak orang yang ngikut nggak? Tapi kalau enggak, ya udah disembunyikan saja. Ya, jadi sebelum kita menampakkan itu, yang penting sekali-sekali ya boleh, nggak harus setiap saat ya. Sekali-sekali. Untuk apa? Untuk memotivasi yang lain. Itu silahkan, tapi jangan setiap sedekah. Kenapa? Karena hati kita ini lemah. Ya, ketika kita menampakkan, nah disitulah setan akan menggoda kita dan lain sebagainya. Tapi tadi Allah tidak melarang menampakkan sedekah. Yang penting tadi menjaga niatnya dijaga. Ya itu. Dengan niat untuk memotivasi. Ya. Ya, jadi intinya tetap dibolehkan, apalagi kalau memang kita ada niat motivasi, sehingga udah pahala dua ya Ustaz ya. Iya. Mengajak orang lain itu kan berpahala. Baik, yang berikutnya ini dari Bu Dede. Bu Dede ini guru TPA Ustaz di Al-Ihsan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika bersedekah itu dipaksakan dalam bentuk materi? Maksudnya dipaksakan gimana itu? Ya. Sementara kondisi yang bersedekah tersebut mungkin masih kekurangan atau belum mampu. Ya, memang kadang-kadang sedekah harus dipaksakan. Karena tadi ya, sedekah itu perang. Tetapi tadi ya, tentu tadi makanya kan, sedekah yang paling besar pahalanya sedekah kepada keluarga. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah kepada keluarga, tidak ada yang memuji. Yang memuji Allah. Nggak ada yang memuji kan? Tapi mungkin kalau kita sedekah ke yatim, sedekah ke sana, sedekah keluar, banyak orang yang tahu, panitia, wah luar biasa Bapak itu dermawan. Tapi kalau kita sedekah sama istri, sama keluarga, nggak ada yang memuji. Nah disitulah ujian keikhlasan. Makanya kan, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Sedekah yang paling besar itu adalah yang kau berikan untuk keluargamu. Nah, makanya tadi, boleh memang sedekah harus dipaksakan karena manusia sangat mencintai hartanya. Tapi ingat, sedekah terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Itu. Ya, sama-sama. Terkait dengan yang terakhir tadi, Ustaz, ada juga yang kemudian sempat menanyakan, kalau sebagai kepala keluarga dia bersedekah kepada anggota keluarganya, apakah memang itu, bukankah itu memang sebetulnya sudah menjadi kewajiban menafkahkan gitu, Ustaz? Iya. Ya, memang itu jadi kewajiban. Intinya memang apa ya? Bukan zakat ya, karena kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, tanggungan kita. Iya, tapi itu juga karena apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah, ya. Dan memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah kebaikan. Maka itu juga disebut dengan shadaqah. Jadi bedanya apa? Kalau zakat itu kan harus dengan harta. Tetapi kalau shadaqah itu tidak harus dengan harta. Ya bisa dengan tadi kata-kata yang baik itu sedekah, senyuman itu sedekah, menunjukkan orang yang jalannya tersesat itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Nah, jadi kalau sedekah itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk immateri. Begitu Pak Syarif. Ya. Baik, alhamdulillah nih, beberapa pertanyaan dari yang ada di chat sudah dijawab semua oleh Ustaz. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan langsung bertanya gitu secara langsung dengan Ustaz. Silahkan. Ada yang mau raise hand? Sepertinya udah paham ya. Iya. Baik. Pak Budianto, Ketua DKI mau bertanya kan? Silakan. Pak Budianto? Ustaz Budianto. Bertanya Pak Budianto? Belum Pak Syarif. Belum. Ya, alhamdulillah tadi mungkin mirip dengan yang sebelumnya ya sudah terjawab ya Pak Budianto ya. Mempersilakan yang lain. Iya. Soalnya ditunggu oleh Bu Duri ini pertanyaannya.
Ya, alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah sekalian ya, dari yang tadi sudah disampaikan oleh Faisal ini, semoga tentunya mencerahkan kepada kita. Ternyata memang banyak sekali ya apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui